103,4 Classy FM, this is the actual radio. Classy People, kembali lagi di program Kata KJ. Masih bersama saya Andahayani dan Pak KJ tentunya ya. Tadi terputus saat pertanyaan Pak KJ menggantung ke Pak Dr. Asrinaldi. Tapi sebelum itu kita akan ke survei kecil-kecilan yang diadakan sama Classy FM. Ini ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaannya, simpatikah kamu pada bakal calon gubernur yang sudah mulai bermunculan? Katanya 78% iya dan 78% iya dan tidak 22%. Ini pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang lebih kamu inginkan untuk memimpin Sumatera Barat? Orang tua atau anak muda? Jawabannya 50-50, 50% mau yang anak orang tua. Saya mengharapkan 70% anak muda tadi. Anak muda 50%. Oke, itu nanti kita bahas ya. Bisa digoyang ya Pak KJ ya. Tapi sebelum kita ke sini mungkin tanya dulu lanjutin atau ulang lagi pertanyaan untuk Pak Al tadi. Pak KJ monggo silakan. Iya, sebenarnya udah dipangkas oleh survei itu, tapi tidak apa-apa. Silakan Pak Sri. Ya. Jadi pertanyaan saya, pantaskah mereka menjadi bakal calon gubernur ini menjadi ini calon gubernur? Pertanyaan yang agak subjektif ya Pres ya. Pantas tak pantas itu kan tergantung pemilih. Sementara pemilih seperti yang Valdo sampaikan tadi juga pada posisi yang pasif gitu. Ketika partai ibarat dia koki menawarkan menu, ya pilihlah ini. Padahal ada yang tidak suka sama dia gitu kan. Nah, mau tidak mau ya tentu kalau partai mengatakan ini pantas, ya sudah, kita anggap bahwa partai ini dalam kondisi ideal dia memang mewakili masyarakat, inilah yang sudah ditawarkan. Nah, persoalannya apakah pantas itu, apalagi ini orang Minang ini memang akan memilih. Ini persoalannya seperti yang Anda bilang tadi. Kita juga pernah survei, Pres. Ini dalam konteks apa ya Anda ya, kita dalam kegiatan ilusi perempuan Minang menjadi kepala daerah itu. Kita kan udah tawar survei itu. Apakah Anda atau apakah Bapak Ibu Saudara setuju perempuan Minang menjadi kepala daerah? Setuju. 95% setuju. Pertanyaan berikutnya, apakah ketika dia mencalonkan diri Anda memilih? Ternyata mungkinnya lebih tinggi, 75%. Artinya ada tidak konsisten antara dia setuju dengan pilihan dia. Sama dengan yang Valdo bilang, kita mengharapkan milenial untuk maju dan dipilih, tapi ketika ditanyakan 50-50 lah, belum tahu. Karena sudah ada Valdo, orang pasti persepsi orang Valdo sudah mewakili milenial atau si Audi misalnya ya. Di gambaran seperti itu. Tapi pertanyaannya di balik itu, kita tidak sampai di sana kalau memahami orang, apalagi orang Minang ya. Dia orangnya cerdik, orangnya cerdas. Makanya saya sering ketika orang nanya sama saya, apakah Valdo bisa punya peluang, misal seperti itu tanya. Saya bilang bisa saja, tapi tentu masyarakat gitu. Karena masyarakat itu pertanyaan berikutnya dia berujung gitu. Ujung itu adalah apa sih yang dibuat Valdo? Itu pasti ditanyakan Pres. Nah, makanya saya bilang dalam konteks ini, Valdo dalam konsepsi idealnya saya setuju sekali, karena begitulah cara pikir seorang akademisi seperti itu. Tapi realita di lapangan tidak seperti itu gitu. Nah, maksud saya begini, ketika Valdo tidak mengandalkan patron-patron dari milenial ini, saya sulit mengatakan bahwa dia akan langsung mengafiliasikan dia ke Valdo. Itu satu fakta yang saya temukan gitu. Tadi Valdo di luar sebelum acara ini udah bilang bahwa sekarang bukan eranya billboard, tapi eranya digital, dan itu dia kuasai sejak 2010. Nah, merujuk kembali hasil survei kecil-kecilan itu, apakah Anda simpati? Ya, iya, simpati. 78 Pak. 78% mengatakan simpati kepada bakal calon gubernur. 50% akan memilih milenial, 50% lain tidak. Artinya ini bisa digoyang. Valdo silakan menggoyang. Iya, saya di titik ini tidak mungkin Pak Pres mengomentari angkanya. Iya. Tapi bagi saya kalau kandidat 4, saya punya 50%. Udah, saya ukur baju aja, saya menang itu. Kurangnya dikit jadi juga lah ya. Ya, karena kalau kandidat lebih dari 2, itu kan rise to 40 rumusnya. Pak Sinaldi pasti lebih tahu, 40%. Tapi kalau seandainya kondisinya dari 50%, kandidatnya 4, anak mudanya nih, ya kan? Atau mungkin saya tafsirnya begini. Ya, ada Audi lah misalnya. Di Pak Mahyaldi misalnya kan. Ya udah saya bagi 2 sama Audi misalnya kan. 25. Iya, kerja saya tinggal 15% lagi toh. Orang kampung kan ada. Iya. Nah, jadinya oleh hal ini saya di titik ini merasa begini Pak Pres. Bahwa angka-angka yang disampaikan, objektivitas, model kampanye, patron klien dan bla bla bla,
Ya, itu adalah hal yang pasti akan kita hadapi dimanapun kita bertarung, tidak hanya di Minangkabau. Namun satu hal, saya jujur saya bukan akademisi, saya politisi. Kuliah saya itu fisika, nggak ada politik-politiknya nih. Jadi saya pakai sense saja nih Pak, pakai sense saja bahwa saya yakin bahwa Minangkabau, Sumatera Barat terlepas dari lapaunya, terlepas dari patron kliennya, terlepas dari angguk dalam gelengnya Pak Pres. Ini adalah orang-orang yang sangat rasional. Nah, bagi kami sebagai kandidat, berapapun angka yang dimiliki ya sudah itu yang disurvei, ya kan. Namun saya termasuk orang yang selalu bilang, misalnya disurvei misalnya, Valdo belum pernah berbuat, disampaikan tadi oleh Pak Sinaldi. Ya, berbuat dalam konteks apa gitu loh. Ya kalau seandainya nggak pernah berbuat pakai APBD, ya benar saya nggak pernah disumpah pakai APBD, ya kan? Tapi apakah berbuat ini dimensinya apa, Valdo? Ya tadi, karena seandainya kita terjebak bahwa ini orang yang memerintah, ya saya adalah kandidat yang nggak punya label nih. Belum pernah disumpah pakai APBD kan? Belum pernah menjadi bupati, wakil bupati, gubernur. Mungkin kita doang nih. Tapi kan apakah pengen diperintah? Ya kan? Jadi kita hadir dengan memberikan antitesa dari semuanya gitu loh. Itulah kekuatan cerita yang kita yakini gitu loh. Iya. Pak Novendra, survei tadi itu walaupun KPU, bagaimana menurut komentar Anda? Ini orang pribadi? survei juga ini. Bagaimana? Silakan. Saya tidak terlalu jauh ya saya mengomentari survei itu. Tanggalkan sebentar KPU-nya. Nggak bisa Pres. Nanti kalau saya komentari Udah taken saya. Iya, udah taken Udah soalnya, disumpah. Pres. Udah disumpah ini Pres. Iya. Ya, jadi nggak bisa komentar saya untuk persoalan itu Pres. Oke, nah, kira-kira begitu Pres. Oke. Saya bilang nanti milenial ya pasti pikirannya ini karena ada Valdo. Saya bilang nanti tidak milenial nanti kan nggak bisa sama orang tanya sama saya, Pak Novendra, ini calon persorangannya lolos nggak calon verifikasi faktual? Nggak bisa saya jawab. Iya. Nggak bisa saya jawab. Saya bilang sama dia, kalau untuk mencari jawabannya gampang, kata saya. Ikuti verifikasi faktual di lapangan KPU itu. Tahu kita itu lolos apa tidak calon persoalannya. Kira begitu. Jadi kalau untuk itu saya no comment, Pres. Mantap. Itu yang diharapkan dari Seorang komisioner ya, KPU seorang ya. komisioner. Saya merayu tadi itu. Atau di depan orang ramai aja enggak. Tapi Pak KJ, ini kan dari data DPT terakhir untuk Pilpres ya, angka pemilih pemula atau pemilih mudanya berapa? Berapa persen? Ada nggak? Pasti ada dong. Angka pemilih pemula biasanya itu rata-rata sekitar 10% sampai 15% pemilih pemula. Yang anak muda? Yang anak muda itu pemilih muda lah istilahnya. Umurnya kan sampai 30 tahun itu bisa saja ya sekitar 20% itu paling tinggi itu. Data terakhir 26,9 ya? Ya 26,9 tapi 20% lah. 20%-an lebih 20%. Ya anak muda ya, pemilih muda yang umurnya sampai 30 tahun. Oke, Ya. sekarang Pak Rinaldi, bukankah sebenarnya pilihan-pilihan kita itu ditentukan oleh perempuan? Gimana analisanya? Iya, kalau perempuan dari Pres ya, itu kan biasanya orang mengaitkan dengan kuantitas. Ya, kuantitas pemilih perempuan memang lebih banyak. Selain itu pengaruhnya? Ya, yang kedua posisinya adalah komitmen dia untuk datang menyalurkan hak pilihnya lebih tinggi ketimbang laki-laki, sehingga bisa mendatangi pemilih perempuan ini dari segi perspektif gender itu. Saya kira percaya itu bisa mendukung suara calon gitu. Nih soal perempuan lagi, bukankah sebenarnya suami-suami itu membeli sesuatu termasuk warnanya ditentukan oleh perempuan, oleh istrinya? Iya. Nah, bukankah di dalam politik itu juga berpengaruh? Saya ya Atau saya justru kebalikannya? belum sampai ke sana memikirkan, karena masing-masing punya pilihan juga ya. Contoh, saya yang sebagai kepala rumah tangga ketika pemilihan presiden saya minta istri saya milih calon, enggak mau dia. Dan dia minta yakin saya enggak mau juga gitu. Oh, sama-sama enggak mau Sama-sama ya? mau, itu tergantung juga Pres itu. Iya, karena iya, ini kan iya, pilihan. Bisa jadi diiyakan, tapi karena dia hati nurani mengatakan saya sudah Tetap saja tidak di bilik suara dia tidak ini. Karena memang ada political impression itu ya. Ketika orang melihat itu, kayaknya apa gitu.
Baik. Walaupun itu hilang dari logika ini ya, tapi memang ada yang begitu. Ada enggak pengaruh PNS terhadap pilihan orang lain? Maksudnya pemilihan PNS? Iko saya lebih pilihannya rencak kata PNS. Itu yang saya bilang tadi, pola patronase politik kita itu memang sangat kuat, terutama di daerah-daerah pinggiran. Tokoh-tokoh informal, guru mengaji, guru sekolah, aparatur sipil negara. Walaupun dia tidak mempengaruhi, tapi ketika orang bertanya, karena di dalam konteks ketika saya juga menanyakan di lapangan survei, ada enggak tokoh masyarakat yang sering Bapak Ibu ajak diskusi? Ada. Itu yang disebutnya. Nah, dari kalau ada yang bicara mendiskusikan pilihan, memang tidak banyak, tapi memang ada. Memang tidak banyak. Saya dipilih ganggu kayak gitu ya. Iya. Ditanyakan gitu. Tapi memang tidak banyak jumlahnya pres. Tapi ada yang seperti itu. Jadi memang kita tidak nafikan patronase itu memang masih ada gitu. Baiklah, tanggung ini karena Paldo hadir. Bagaimana Paldo memanfaatkan situasi seperti itu dengan cara milenialnya? Iya, saya sejujurnya Pak Pres, kami ya sangat senang sekali di kondisi seperti kayak sekarang gitu. Justru saya sangat yakin ini adalah kesempatan untuk menyelesaikan semua permasalahan demokrasi ini. Nah, jadi mudah-mudahan proses kandidasi kali ini di Pilgub Sumbar betul-betul sesuai harapan tadi yang diharapkan oleh Pak Doktor dan Pak Pres dan kita semua tentunya. Namun ini bukan kerjaan yang mudah. Ada anggot dalam geleng. Ada piti masuk kasaku kira njaknya cucuk. Hal yang sama tentu bisa terjadi ketika tadi Pak Sinaldi bilang bahwa ini pemilih tradisional, ini dengan patron. Dia tanya sama orang X, pilih Seko, belum tentu kan? Berarti kan di variabel belum tentu itu ada kesempatan untuk kami yang meyakini hal sebaliknya. Iya gitu benar. Nah, jadi oleh karena itu saya yakin Pak Pres, waktu pendek 4 bulan, ya model kampanye bisa jadi berubah, ya kan? Terus kebiasaan berubah, walaupun KPU tadi bilang tidak ada yang berubah, hanya protokol yang dijaga. Namun kandidat pasti melihat ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kalau saya pribadi meyakini inilah kampanye yang paling ideal untuk orang-orang biasa untuk menjadi pejabat di Indonesia. Yang uangnya tidak ada. Iya. Baik, Ada tapi nggak sebanyak yang lain gitu. Iya. Ada, tapi nggak perlu ditunjukin. Anda mau minta closing statement? Closing statement boleh. Dari Pak Nova Indra dulu deh sebagai penyelenggara. Silakan closing statement tentang topik kita hari ini. Silakan. Ya, hari ini kita sampai pada tahapan pemutakhiran data pemilih. Kepada masyarakat jangan khawatir ya ketika petugas kita ke rumah-rumah, jangan kita dianggap ini petugas pendataan untuk BLT atau bantuan dana desa, tapi ini memang petugas untuk memutakhir data pemilih. Cukup masyarakat sediakan KTP dan kartu keluarga, dan untuk protokol kesehatan kita tetap menjaga itu, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan pakai sarung tangan untuk datang ke rumah. Dan kita mohon juga masyarakat tidak perlu khawatir, tetap membantu petugas KPU dalam melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih. Data itu bersih, data detail itu asik, dan KPU hari ini adalah sedang Baswo jo pemilih, kira-kira begitu. Oke, sampai 13 Agustus 13 ya. Agustus Oke, jadi kita. ini Classy People, ini juga waktunya kita untuk ikut berpartisipasi mensukseskan jalannya pilkada ya, karena memang data ini basic semuanya dari sini gitu ya. Jadi pastikan kita ikut berpartisipasi dalam coklit ya, Pak Indra ya. Pastikan diri kita terdaftar dan pastikan juga terdaftar dan nih Classy lindungi People. www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Itu untuk Cek klik ulang di dong biar website. tahu nih Classy People. Website kita itu www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Oke, panjang ya. Nah. Tapi bisa dicek di sana Classy Bisa, People. atuh. Pak Al, silakan closing statement. Iya, pemilu Pilkada 9 Desember sudah di depan mata karena ini sudah menjadi keputusan politik dan the show must go on. Tentu kita berharap bahwa apa yang disajikan partai kita berasumsi baik saja bahwa itu yang terbaik buat pemilih, dan tentu harus menggunakan hak pilihnya sesuai dengan apa yang ada dalam hati nuraninya. Saya berharap bahwa jangan sampai nanti jumlah
pemilih itu lebih kurang dari 50% atau kurang dari 50% karena legitimasi dalam konteks demokrasi suara terbanyak itu 50% tambah 1, kalau kurang berarti ya persoalan legitimasi juga jadi persoalan, dan kita mendorong supaya ada pilkada serentak dengan pilkada langsung ini adalah supaya ada partisipasi. Kalau kurang dari itu ya tentu ke depan pilkada ini tentu akan ditarik kembali gitu ke DPRD Jangan atau sampai asimetris ya. gitu. Saya pikir itu, Mbak Anda. Oke, Pak Al, kalau judul kita kan siapa pantas jadi sumber satu. Ya. Kalau saya tanyain seperti itu ke Pak Al, seperti apa yang pantas nih jadi sumber satu? Singkat aja, yang kayak apa? Iya, saya pikir semuanya pantas ya. Persoalan sekarang ini mereka, ya kalau saya gunakan istilahnya Valdo ya, bisa merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Kalau itu bisa dirasakan ya berarti dia tahu apa yang dibutuhkan masyarakat. Harus Itulah relevan ya? layaknya Oke. seorang pemimpin gitu. Dan rasa itu harus relevan dengan program-program yang ditawarkannya ya. Valdo Maldini, silakan. Iya, kita itu di Sumbar punya Raso dan Pareso. Kalau manis, Ijan di Talan. Kalau pai, Ijan di Muntahan. Selama saya berjalan, Pak Pres, Pak Doktor, Pak In, saya melihat banyak sekali orang-orang yang diam mulai bermunculan. Orang-orang yang berharap momen pilkada kali ini menjadi momen untuk perubahan nasib mereka. Ya, orang-orang yang punya harapan bahwa gubernur, bupati, ada 13 juga yang akan dipilih adalah orang-orang yang terbaik untuk menjamin kehidupan mereka 5 tahun ke depan. Maka oleh karena itu kali ini ya terlepas dari pandemi yang datang, hambatan yang ada, mudah-mudahan ini menjadi momen untuk kita semua untuk menciptakan kebaruan. Ya, bisa jadi orang-orang baru akan hadir, tidak rutinitas seremonial belaka, yang bisa jadi tidak berpuluh-puluh tahun, atau bisa jadi orang-orang yang entah dari mana kita nggak tahu. Saya berdoa mudah-mudahan masyarakat Sumatera Barat kita mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk Sumatera Barat. Siapapun itu, saya yakin sudah ada di Lauful Mahfuz. Tugas kami sebagai kandidat hanya menawarkan. Iya atau kata masyarakat, terima kasih, alhamdulillah. Kalau enggak pun, ya enggak apa-apa. Santai aja. Terima kasih. Masih ada waktu. Apa? Masih ada waktu. Oh iya, sampai 9 Desember mah waktu banyak ini. Nggak, maksudnya kalau nggak berhasil sekarang masih ada waktu pilkada selanjutnya gitu maksudnya. Sepertinya jurus yang sama tidak berlaku 2 kali. Oke, baiklah. Pak KJ. Ini waktunya Quotes Pak KJ, idola quotes kita. ini lagi dinanti-nanti Oh, iya, nih. nah. Wahai Baik. Pak KJ, silahkan keluarkan Ya, quotes-mu. pendengar Klesi dimanapun Anda berada, sudah selesai dengan pria-pria berkasual ini. Pembicaraan 1 jam tentang politik praktis di Indonesia dan di Sumatera Barat menyangkut pemilihan gubernur 2020 Desember mendatang jika takdir kita tidak dialihkan lagi oleh Tuhan ke takdir yang lain. Pendengar sekalian, demokrasi ini kan adalah buah dari sebuah negara yang menganut paham serupa. Intinya adalah memberikan suara dan itu harus langsung. Pemberian suara secara langsung tidak bisa serta-merta melalui proses yang panjang dan memakan biaya yang tidak sedikit. Sekali lagi, di Indonesia dibuktikan pilkada, pemilihan gubernur, pemilihan presiden membuktikan bahwa uang sendirian bekerja mengatur dunia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Classy People, demikian kata KJ edisi kali ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.